Hey AD, this is Teresa and this is my home office tour. Well, bercanda ya guys, ini bukan Architecture Digest, tapi aku hari ini mau nunjukin ke kalian home office tour aku yang baru. Jadi kalau kalian lihat video atau foto-foto aku yang memang di belakangnya itu ada rak atau kayak lagi di office, itu sebenarnya ada di rumah aku. Dan aku mau nunjukin ke kalian peritilan-peritilan apa aja yang make it so comfy, so Teresa. Dan ya semoga kalian akan inspired untuk bikin home office sendiri supaya naik productivity-nya. Without further ado, this is my home office. Jadi sebenarnya home office aku itu bagian dari apartemen dan master bedroomnya benar-benar aku rombak semuanya jadi kantor. Dan ini bukan master bedroom yang gede gimana banget dan gak ada yang kayak walk-in closet segala macam, tapi cukup buat studio karena memang aku butuh ruangan yang lumayan lapang dan masuk buat furniture aku. So kita langsung ke balik pintu. Di sini memang dari awal dipakai buat taruh anduk, taruh baju segala macam, tapi nggak pernah aku pakai juga. Ya jadi ini kayak nggak terlalu penting. Let's go to the wardrobe. Jadi ini juga wardrobe ya seperti master bedroom pada umumnya. Memang biasanya pasti ada tempat buat naruh baju. Tapi di sini aku mau bawa share yang kayak detail gimana banget. Tapi isinya itu adalah barang-barang yang bulky yang harus ditaruh di sini. Jadi kayak mini gudang gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini kayak ada banner-banner, terus kayak merchandise. Kalau kalian ngikutin Jalar atau Katinot, kita masih ada merchandise-nya di sini. Dan ini kayak masih tinggal sisa 4 biji aja. Kalau misalnya kalian pengen, bisa follow dulu akun Jalar sama akun Katinot. Dan kita juga masih ada kayak payung-payung bekas merchandise yang dulu. Nah terus di sini juga kayak ini semuanya bener-bener campur. Jadi nggak usah didetailin gimana banget. Tapi ada kayak mini gudangnya. Jadi ya dulu event Zeller itu semua barang-barangnya emang aku taruh sini semua. Dan box-box gadget-gadget itu juga semuanya ditaruh di sini. Dan ini yang terakhir di section ini kayak ada dulu bekas lighting, tripod lighting yang aku beli yang udah nggak pakai lagi, aku juga udah taruh sini. Nah kalau yang ini adalah whiteboard terbaru aku. Jadi di Desember itu aku kayak kepikiran kalau brainstorming itu lebih mudah kalau pakai whiteboard. Jadi aku beli whiteboard ini dan harusnya dia juga datang dengan roda dan lain-lain. Ini aku beli di Tokopedia. Nanti aku bakal kasih semua link dari furniture aku di description box. Jadi kalian bisa langsung lihat atau misalnya mau beli bisa langsung beli ke Tokopedia-nya atau ke link commerce-nya. Nah ini whiteboard-nya karena nggak ada bawahnya, aku juga nggak pasang. Sebenarnya ada rodanya, tapi it's okay karena memang di sini udah ada meja. Aku langsung taruh aja dan taruh whiteboard-nya di sini supaya lebih cakep aja kelihatannya. Dan di sini juga mejanya aku repurpose buat taruh spidol sama penghapus. Tapi again, this is where all the brainstorm happens for my compound. Nah, ini dia kayak sebagian besar kayaknya this is where I spend most of my time. Jadi aku sering banget spend most of my time here working, bikin konten juga. Ya, I love this place and space gitu karena tempat ini yang benar-benar menginspirasi aku juga untuk kerja lebih produktif dan aku bisa spend berjam-jam di sini benar-benar hanya mikir konten dan kerja juga gitu. Jadi aku bakal bahas di daerah meja dulu. Oke, nah di meja ini tuh banyak banget perintilan-perintilan yang kalian harus tahu. Mungkin kita mulai dulu dari meja ini. Ini by the way sebagian besar furniture aku dapat dari All For Work namanya. Jadi waktu itu memang kita kerjasama dan mereka ngirimin aku beberapa hal untuk benar-benar dipakai dan aku tuh pakai semuanya and I'm so happy with barang-barang yang mereka kasih. Jadi mungkin mulai dari meja ini. Meja ini juga standing table karena dari dulu tuh aku pengen banget punya standing table. Di office yang sebelumnya yaitu di rumah aku itu nggak ada standing table sama sekali. Jadi kadang kalau misalnya kerjanya bisa sampai 10 jam, 12 jam itu pegel banget gitu ya. Kalau ada standing table ini bisa naik semua, bisa dinaik turunin sesuai dengan ketinggian. Nah ini barusan aku klik ke atas juga standing table-nya. I just love it. It's so convenient dan aku kebetulan custom juga nih warnanya, custom tabletop-nya supaya dia matching sama bag di kantor ini. Karena memang aku orangnya suka warna-warna yang lumayan light dan ada kayu-kayunya gitu. Jadi ini lebih ke minimalis kayu gitu. Nah ini tampilan mejanya. Nah kita lanjut bahas ke kursinya. Kursinya ini juga dari All For Work and it's super comfy. Aku bisa duduk di sini juga berjam-jam kalau misalnya udah nggak pegel buat kayak ke atas sini. Nah aku biasa duduk di kursinya ini.
Kursi ini juga enak banget karena dia itu yang benar-benar ngebantu ada bagian barunya ini, and it is so comfy karena jujur kalau misalnya kalian bisa bandingin perbedaannya kursi yang enak dan kursi yang enggak, kadang tuh kaki capek dan kamu perlu kayak nyangga gitu sih buat nyangga kakinya. Jadi kalau kerja tuh kayak bener-bener pewek banget, kakinya bisa naik dan bisa berjalan langsung di sini, bisa adjustable juga. Jadi kalau misalnya kurang mundur kursinya atau kurang maju itu semuanya bisa dilakuin di bus ini. So yeah, I'm so happy with it. Waktu itu kayak ada beberapa pilih juga, tapi aku pilih Arduagu karena dia tuh paling light, jadi dia paling matching sama kantor ini. Nah mungkin kita ke daerah mejanya dulu. Nah ini ada mouse Logitech, aku juga belinya waktu itu di Tokped kalau nggak salah. Mouse Logitech yang Silent Touch M240, dan ya ini kayak langsung connect ke Bluetooth, gampang banget connectinnya, dan sama ini aku juga belum charge, jadi lumayan tahan lama. Nah kalau misalnya keyboardnya ini keyboard dari Ajas, jujur ini udah keyboard kedua aku dari Ajas. Keyboard sebelumnya sama persis warnanya, tapi sempat rusak, jadi aku beli lagi yang persis. Walaupun dia juga sempat rusak yang sebelumnya, brand sebelumnya, tapi mungkin ada faulty. But aku memang suka banget warnanya sih, karena warnanya ini kayak cerah, ada putihnya dan ada ungunya, birunya, and it's very colorful. Jadi aku pakai banget, dan it's talkie keyboard ya, atau creamy keyboard. Nah ngerti, tapi enak banget buat diklik. Nah terus biasa aku juga ada kayak notebook sama pulpen buat nulis-nulis. Jadi on top of whiteboard yang aku udah punya, kalau misalnya memang lagi mager nulis di whiteboard, biasa aku nulis di notebook kecil juga. Ini by the way ini lucu banget, dari Jepang, Alice in Wonderland. Ini juga dari Jepang, Pokemon. Jadi kalian bakal melihat banyak hal-hal lucu di office ini karena emang aku orangnya suka barang-barang lucu. Nah terus di sini ada Razer mic dan Razer headphone juga. Ini kadang aku pakai karena emang lucu aja, dan dia langsung connect Bluetooth juga. Ini dikasih sama Razer, dan mic-nya juga dikasih sama Razer. Dari kecil bener-bener dari zaman kuliah aku udah sering banget pakai brand Razer. Kayak dulu tuh keyboard, mousepad, bahkan headset yang ini aku udah pernah punya tapi versi sapu. Jadi Razer is like really the best brand ever, dan waktu itu aku happy banget bisa kerjasama sama mereka. Jadi kadang-kadang kalau bisa kalian ganti konten, aku juga kebetulan pakai juga mikrofonnya dan pakai juga headsetnya. Nah, terus mungkin kita ke bagian sini, ini ada monitor, dan ini biasanya monitornya aku langsung sambungin ke laptop apapun yang aku pakai. Monitornya ini HP M24 FWA. Jadi kalau kalian waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya juga, pakai monitor apa? Nah aku pakai monitor simple, nggak mahal monitornya, tapi enak juga di mata. Mungkin kekurangan monitor ini tuh dia nggak bisa di adjust dari sisi brightness dan dari sisi kayak warnanya juga. Kayaknya bisa deh, tapi aku belum pernah coba. Dan dia tuh kayak nggak harus kayak pakai button gitu, nggak bisa langsung connect di laptop. Tapi anyways, this monitor is very good, dan aku nggak pernah ganti juga dan masih tahan lama sampai sekarang. Di sini ada mic stand. Jadi mic stand ini juga dari All for Work, dan dia tuh mereknya Max Stand. Dan dia juga gampang banget, tinggal kayak di-attach di meja, dipasang aja. Dan di sini aku pakai mic Samson Q9U. Jadi dulu tuh pas zaman-zaman pengen bikin podcast, aku beli ini kebetulan, tapi belinya satu aja karena aku udah punya yang Rode. Jadi yang Samson Q9U ini very very good juga. Suaranya bagus banget, jernih banget. Dari kalau nggak salah waktu itu aku pas podcast, kebetulan banyak noise dari tetangga, dari unit apartemen lainnya. Tapi si Samson Q9U ini bener-bener nggak capture suara itu sama sekali. Jadi dia noise cancelling dan crisp banget deh suaranya. Jadi kadang aku masih pakai buat konten, cuman dengan angle seperti ini yang memang ada di studio gitu. Dan aku kasih variasi aja karena kebanyakan besar juga aku pakai main DJI ini. Nah terus ini mungkin peritilan kecil juga. Ini aku beli di Tokped waktu itu, dan ini tuh sebenarnya buat naruh kamera. Jadi kalau kalian lihat video aku yang mungkin kayak duduk di sini terus dengan backdrop di belakang ini, aku biasa taruh kamera di sana dan ngomong aja langsung ke kamera karena memang angle-nya bagus dan dia attach sama meja aku. Jadi aku nggak perlu punya tripod di sana. It's very very useful juga. Aku sering banget pakai ini. Nah terus ini juga biggest investment on lighting, karena dulu kebetulan aku tuh beli lighting kayak 3 biji tapi nggak ada yang bagus, nggak ada yang tahan, tripodnya jelek, kualitas lightingnya juga jelek. Jadi waktu itu emang aku decide untuk yaudah deh invest aja untuk lighting yang bagus, dan I'm so happy with this purchase juga karena bagus banget dan dia tuh nge-help aku dalam bikin segala macam konten. Dan di sini tuh dia bisa ganti gridnya, bisa di take out gridnya atau dipasang. Jadi grid ini tuh lumayan fokus grid ya, jadi dia bisa langsung fokus ke muka
orangnya gitu kalau misalnya pakai lighting ini. Namanya Godox SL62D dan ini bisa di dim juga, jadi it's very useful for me. Nah aku walaupun nggak bisa bawa ini kemana-mana, tapi dia tuh bisa di attach juga dan ada beberapa setting juga buat lighting ini. Nanti aku bakal taruh link description-nya juga di box below, dan aku juga beli ini di Topek, jadi gampang banget kalian bisa langsung beli kalau misalnya mau mulai journey content creation. Now to the most exciting part, rak aku. Jadi aku mungkin gak bisa manggil ini rak buku, rak backdrop atau gimana, tapi ini yang biasanya kalian lihat di backdrop aku dan di background aku di video akhir-akhir ini, karena ini juga lumayan lama pas aku bikin, dan aku bikinnya di aplikasi namanya Supernata. Jadi waktu itu aku kerja sama juga sama Supernata, dan semuanya itu aku bisa custom lewat aplikasi Supernata ini, dan mereka tinggal datang bawa barang jadi dan langsung pasang. Aku nggak perlu pasang sendiri, bahkan nggak perlu rakit gitu, karena paling nggak bisa sih jujur buat ngerakit furniture. Jadi and I love this. Why? Karena besok kan kalau misalnya wrap, kalian mungkin pendek, terus dia tuh wrap-wrapnya ini setiap pintu-pintunya itu ada di sana, atau kadang bolong-bolong, semuanya seragam. Dan di sini aku sengaja desainnya itu kayak ada yang bolong, ada yang ketutup, jadi lumayan ada variasi dan unik juga, bikin rak ini unik. Dari warna juga aku pilih seperti biasa kayu, jadi dia biar senada sama warna kayu lainnya di ruangan ini. Tapi aku bakal bahas preview kecil-kecil dari dekor-dekor yang ada di sini, dan supaya kalian juga bisa lihat dan terinspirasi hopefully dari perintilan-perintilan ini, karena I think ini tuh benar-benar so me. Jadi dari warnanya, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu kalau aku tuh orangnya suka sedikit koleksi, dan koleksi barang-barang lucu. Karena kalau kalian lihat tadi di meja kayak ada barang-barangnya pink, terus kayak ada tulisan dan pulpen-pulpen yang lucu-lucu. Itu mungkin bisa dilihat juga dari rak ini ya. Nah mungkin aku bahas dulu, ini ada 2 Funko Pop di sini, dan ini udah lama banget belinya, jadi pas Stranger Things yang pertama baru keluar, ini 11. Ya terus ada Black Panther juga, emang kebetulan suka banget sama Michael B. Jordan, makanya beli figurin ini. Dan ini recently actually, fun fact, aku juga suka Pop Mart dan aku suka koleksi Crybaby ini. Kalian lihat lagi di rak sini ada tas, aku taruh sini juga, dan ini ada Crybaby versi baru yang B. Dan ini lucu banget karena mukanya itu vinyl, dan ini semua blind box. Kalau kalian lihat di sini, ini ada award aku yang aku dapat khusus untuk konten. Jadi aku nggak taruh semua piala aku di sini yang dulu pas sekolah. Ini khusus buat piala-piala yang dari konten, dan ini kebetulan baru dapat pas Oktober lalu dari Bitget dan Blockchain for Her. Kebetulan pricing Simyangin Blockchain aku dapat waktu itu di penghargaan di Thailand. Nah kalau yang ini waktu itu ada acaranya Aiko, acaranya Komi sama Ray, dan dia tuh AI community terbesar di Indonesia saat ini, dan lumayan ya dari mereka tuh, dari Aiko aku lumayan banyak belajar juga kayak prom AI dan lain-lain. Dan ini waktu itu penghargaan karena aku jadi pembicara di sana. Dan ini yang mungkin kalian gak tahu dari nonton konten aku, karena aku juga biasanya bahas tentang teknologi aja, atau tentang kayak science, tentang finance, dan mungkin ini aku nunjukin sisi yang biasa aku gak nunjukin ke audience juga, dan kalian bisa lihat di video ini. Dan aku tuh orangnya suka art, aku appreciate art banget, dan di sini aku ada 2 picture atau 2 hasil karya dari local artist namanya Fauzan, dan arti dari 2 ini adalah namanya Strong 1 sama Strong 2, jadi kuat 1 kuat 2. So aku hopefully dengan naruh ini aku jadi lebih strong dalam apapun itu, dan strong dari sisi pekerjaan, dari sisi mental, physics, dan ya aku juga suka sama warna-warnanya sih. Jadi mungkin sini kedepannya aku bakal ganti dengan art lain, karena aku lumayan banyak koleksinya, tapi aku belum panjang aja. Tapi mungkin juga nggak, karena dari warnanya lumayan cocok sih sama video-video aku. Oke, nah kita ke row yang selanjutnya. Ini hanya sebagai dekor aja. Aku ada box Crybaby, tapi actually kalau barang aslinya kalian bisa lihat di sini. Jadi aku taruh di sini juga sebagai dekor. Dan ini adalah botol minum Crybaby dari Pop Mart. Kalian bisa lihat, aku obses banget sih sama Crybaby. Kebetulan ada VR juga. Ini nanti bakal keluar jadi konten. Jadi aku bakal nge-review Meta VR. Nggak tahu sebelum video ini atau sesudah video ini. Tapi kalau sebelum video ini nanti aku bakal taruh gambar-gambarnya atau thumbnailnya di video ini kalau sebelum. Tapi kalau sesudah, nanti kalian tungguin aja, aku bakal nge-challenge diri aku pakai VR untuk kerja, main game, dan lain-lain. Ini aku ada another Pop Mart purchase. Jadi pembelian aku paling recent dari Pop Mart itu adalah Mega Space Molly 400%.
Jadi Space Mall ini tuh kayak nggak tahu ya kalau kalian ikutin atau enggak, tapi dia tuh ada yang kecil, ada yang 400%, sama ada yang 1000%. Kebetulan yang kukunya di sini 400%, dan dia itu My Melody Space Mall. Jadi dia ini lucu banget sih. Bahkan kayak pistol-pistolnya ini bisa di take out, dan tangan-tangannya ini bisa digerakin. Ini juga bisa ditutup. Dan ini tuh blind box ya teman-teman. Jadi dia tuh bisa dapat antara 7 karakter ini dari Sanrio Collection. Dan aku juga kebetulan suka banget sama Sanrio dan I'm obsessed with Hello Kitty. Tapi dapatnya My Melody, jadi it's okay karena still as cute. Nah, buat yang ketuk ini dimana aku naruh additional storage juga, tapi untuk barang-barang yang lebih kecil. Jadi kalau kalian lihat nanti di sini aku naruh kayak kabel-kabel dan lain-lain. Terus ada kayak keyboard yang aku nggak pakai. Jadi aku taruh semuanya di sini. Kalau taruh di lemari besar kan lumayan ya, kayak aku harus taruh di rak-rak kecilnya. Nah ini jadi berguna untuk naruh barang yang lebih kecil. Nah ini ada penghargaan waktu itu jadi pemateri buat webinar dengan Universitas Atmajaya Makassar. Jadi mereka kirimin aku piagam kayak gini. Nah mungkin yang terakhir, ini aku ada green screen di bawah. Ada beberapa video yang aku rekam dengan green screen, tapi green screen ini udah nggak terlalu kepake. Tapi aku juga beli di Tokped, dan ini bisa langsung dinaikin. Jadi untuk keperluan produksi semuanya ada di ruangan ini. Oke, that's it. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu aku beli furniture-nya di mana atau kayak beli perintilan di mana, nanti aku bakal naruh sebagian banyak peralatan dan furniture yang aku punya yang ada linknya di description box. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen tahu, Kak itu beli di mana ya, atau Kak ini desain di mana, nanti kalian taruh aja di comments di bawah. Aku bakal balesin hopefully satu-satu ya kalau keburu. And that's it. Thank you for tuning in.